Mia Cordova, reuni SMA. Jemput aku pulang, Jim. Cintai aku, maka aku sembuh. Mia Cordova sangat bahagia bertemu dengan teman-teman mantan SMA dalam acara reuni di sebuah restoran mewah di kota London, Inggris. Meskipun usia mereka rata-rata sudah mencapai 50 sampai 55 tahun, tetapi layaknya sebuah reuni SMA, ketika bertemu serasa menjadi muda lagi. Cerita nostalgia, ngobrol cekikikan, seolah-olah mereka ada di ruang kelas di sekolah mereka. Dari 30-an yang hadir, Mia hanya mengenali 2-3 orang saja. Yang lain sama sekali dia tidak kenal lagi. Dia memang memiliki daya ingat yang parah. Tak terasa 3 jam sudah berlalu dan saatnya mereka untuk bubar. Setelah cipika-cipiki, mereka berpencar pulang ke rumahnya masing-masing. Mia Cordova menuju ke tempat parkir dan dia siap untuk pulang ke rumahnya. Mia mengambil kunci mobil di tasnya dan dia cari-cari, kunci tidak ada di dalam tas. Dia membolak-balik tasnya dan ternyata memang kunci mobil tidak ada dalam tas. Mungkin saja kunci tertinggal di meja makan dalam restoran. Mia pun kembali masuk ke restoran, tetapi dia tidak menemukan kuncinya di meja makan di restoran. Tiba-tiba dia ingat bahwa kunci pasti tertinggal dalam mobil atau di luar pintu mobil. Karena dia sering melakukan itu dan sering dia dimarah suaminya karena sering meninggalkan kunci di mobil. Dia pun kembali ke tempat parkir dan berharap kuncinya tertinggal di mobil. Sampai di tempat parkir dia terkejut karena ternyata mobilnya tidak ada di sana. Mia Cordova panik karena mobilnya hilang. Mia lalu menelpon polisi dan memberitahu polisi bahwa mobilnya hilang. Polisi pun menanyakan jenis mobil, warna mobil, plat nomor, dan tempat terakhir dia memarkir. Polisi bertanya apakah Mia memegang kunci mobilnya. Lalu Mia Cordova berkata bahwa dia ceroboh, dia memang meninggalkan kuncinya di mobil. Dia sangat merasa bodoh dan menyesal. Padahal suaminya sudah berulang-ulang mengingatkan agar jangan meninggalkan kunci di mobil. Dulu dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Tetapi sejak dia menginjak usia 55 tahun, ia pun mulai sering lupa menempatkan barang. Mia Cordova menelpon Jimmy, suaminya, memberitahu bahwa mobilnya hilang. Dia bilang dia sudah melaporkan ini pada polisi. Ia berkata pada suaminya, "Saya meninggalkan kunci di dalam mobil dan mobil itu telah dicuri." Jimmy, suaminya, dengan santai berkata bahwa kamu tidak kehilangan mobil. Aku tadi yang mengantarmu ke restoran tempat kalian reuni. Mobilnya ada di rumah dan sudah kukatakan kalau selesai acara telepon dan akan saya jemput. Oh my God. Mia kaget. Mia terdiam dan malu. Mengapa dia menjadi pelupa seperti ini? Tetapi dia senang karena dia tidak kehilangan mobil. Dan Mia berkata pada suaminya di telepon, "Cepat jemput saya karena acaranya sudah selesai." Tetapi suaminya berkata, "Apakah engkau mau saya ditangkap polisi di jalan? Tidakkah kau sadar bahwa mobil ini sedang dicari polisi? Sebaiknya telepon lagi polisi sekarang. Katakan pada polisi bahwa aku bukan pencuri dan aku tidak mencuri mobilmu." Setelah Mia menelpon polisi lagi, akhirnya suaminya dapat menjemputnya di restoran tempat mereka reuni. Tetapi mereka tidak pulang ke rumah. Jimmy membawa Mia ke dokter ahli jiwa atau seorang psikiater karena sifat lupa Mia akhir-akhir ini semakin parah. Dokter pun memeriksa Mia dan menemui bahwa Mia mengalami gejala amnesia atau sifat pelupa.
Untuk menyembuhkan gejala amnesia Mia, dokter menyarankan 6 hal ini untuk dia lakukan. Pertama, rutin berolahraga. Kedua, bermain alat musik. Ketiga, bersosialisasi. Keempat, sering membaca buku. Kelima, mengkonsumsi makanan sehat. Keenam, lakukan permainan asah otak seperti mengisi TTS atau bermain catur. Semoga kau cepat sembuh, Maria, kata dokter kepada Mia. Mereka pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Mia lebih banyak diam. Pada waktu masuk pekarangan rumah, Mia minta kepada suaminya agar bawa dia kembali ke dokter. Suaminya agak keberatan, tetapi akhirnya menurutinya. Tetapi dia ingin tahu kenapa Mia ingin kembali ke dokter. Kata Mia, dokter itu mengingatkan dia kembali bahwa benar namanya adalah Maria Cordova. Dan dokter itu bernama Andrew, temannya semasa SMA. Sejak Andrew memanggilnya Maria, semua memorinya kembali lagi. Jimmy pun berkata, kalau memorimu sudah kembali, bahkan kau ingat lagi namamu yang sebenarnya, berarti kamu ingat siapa yang menolongmu ketika engkau didorong Andrew dari tangga waktu pesta penamatan sekolah kita dulu. Tiba-tiba Mia berteriak, "Ya, aku ingat, kaulah Jim yang menolong aku." Dan mereka tidak kembali ke dokter